Dan satu pilar tauhid itu sudah masuk terwakili oleh alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kedua yang menyangkut masalah harapan kita terhadap rahmat dan segala yaitu ar-rahmani ar-rahmani ar-rahim. Masuklah. Lalu terakhir kita bahas kemarin Maliki Yaum. Dan itu adalah nuansa rasa takut yang menggetarkan jiwa kita manakala di akhirat sana, termasuk diantaranya adalah dunia alam kubur barzakh itu bermasalah. Ya, sehingga itu adalah mewakili segala jenis rasa takut kita terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika unsur ini menyatu, ya, rasa cinta kita, lalu kemudian harapan-harapan kita dan kemudian rasa takut terhadap Allah, maka terpenuhilah semua unsur yang kita sebut keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ibadah. Nah, itulah ibadah. Maka di ayat selanjutnya ini, iyyaka na'budu, ya, seolah adalah sebuah pernyataan bahwa jika engkau ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling istimewa sehingga memiliki segala hal yang diharapkan oleh manusia, baik yang mereka sadari ataupun belum mereka mengerti karena nilai rahmat yang begitu besar. Lalu kemudian kalau engkau ya Allah memiliki kekuasaan sehingga menggetarkan seluruh alam semesta, maka tidak ada yang harus kami katakan kecuali hanya iya karena kalau begitu kesimpulannya ya Allah, hanya engkau yang pantas kami sembah. Nah, itu dia pernyataan. Ya, dan pernyataan di sini ada dua. Pertama, pernyataan ibadah dengan segala tadi ininya itu tiga syaratnya. Lalu ada pula pernyataan menyerahkan diri secara total yang selama ini kita kenal dengan istilah tawakal. Dan itu adalah iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta isti'anah, permohonan bantuan. Bantuan apa? Bantuan terutama untuk mampu beribadah dengan maksimal. Ya. Beribadah dengan maksimal, dan itulah kita selalu disuruh baca setelah habis sholat itu, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah kami ala zikrika, agar senantiasa mampu mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki kualitas ibadah kepadamu. Nah, itu yang kita baca. Namanya isti'anah. Nah, sehingga di sini ada dua istilah. Ibadah, isti'anah. Ya. Jadi dalam aspek ibadah nggak boleh ada syirik, hanya Allah satu-satunya. Dalam aspek berdoa sama, itu juga Allah
yang seutuhnya. Nah, makanya kan syirik potensinya kan di sini. Kalau bukan terkait dengan ibadah, terkait dengan minta-minta itu. Ya, sampai minta ke dukun, minta ke pepohonan ya gitu ya. Nah, maka tawakal atau kemudian ibadah, tauhid di dua ini ibadah, ya. Lalu kemudian isti'anah. Makanya nanti kalau kita lihat yang masuk kategori ibadah ini, ibadah termasuk diantaranya adalah zikir. Kira-kira mana lebih utama antara kita berzikir dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mana lebih utama zikir-zikir seperti itu dibanding misalnya kita berdoa? Coba kalau kita pikir kayak gitu ya. Nah, kenapa ibadah itu salah satu inti besarnya adalah memuji Allah dengan ucapan-ucapan zikir tadi, kayak alhamdulillah segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, Allahu akbar, Allah Maha besar. Belum lagi nanti kayak la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kira-kira ini ya, zikir yang terkait dengan memuji Allah. Dengan lalu kita menyatakan Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku meminta padamu hidayah wa tuqa dan ketakwaan. Kira-kira mana menurut Bapak-bapak lebih utama antara yang ini atau kemudian doa? Nah, dengan pendekatan iya kan na'budu ya kan nasta'in. Ya kan gitu ya. Ya. Kalau ulama melihat bahwa ya, kayak puji-pujian dengan zikir la ilaha illallah, puji-pujian dengan alhamdulillah, subhanallah itu jauh lebih tinggi dibanding doa. Allahumma ini. Kenapa? Pertama itu terkait Allah, sementara doa terkait hak kita berdasarkan iya kan na'budu, iya kan nasta'in. Makanya ya kayak zikir-zikir habis sholat ya, zikir-zikir pagi yang semuanya terkait dulu puji Allah. Makanya coba kita lihat kayak alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Lalu di bawahnya ada Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Lalu ada Maliki Yaumiddin. Kalau mau dibilang ini kan semua pujian nama Allah. Dan untuk kemudian masuk ke ibadah, baru setelahnya kita katakan iya karena itu lagi belum nanti ulama kita bedakan misalnya kayak begini, mana lebih baik antara ya, lebih tinggi antara alhamdulillah dengan subhanallah. Nah, ini kan tadi balik ke yang kita sebut tadi alhamdulillah atau subhanallah. Ya, ada yang nanya juga kayak begitu. Ya, kira-kira ini kan utama semua kita sebutkan, lalu mana lebih tinggi lagi? Yang jelas alhamdulillah itu versi penegasan, memuji segala bentuk kesempurnaan Allah. Lalu subhanallah, maha suci Allah dari segala jenis kekurangan. Nah, ini berarti masuk ke apa istilahnya, peniadaan, menafikan keburukan. Ya, ada yang membandingkan bahwa alhamdulillah anggaplah sebagai parfum, lalu subhanallah anggaplah sebagai pembersih. Nah, mana kira-kira lebih tinggi? Ada lagi sampai ke arah terkait dengan ini. Ya. Lalu jawabannya gini, bahwasanya kalau engkau merasa baru saja berbuat dosa, maka subhanallah tinggi karena itu pembersih. Ya, itu pembersih. Ya. Nah, tapi kalau sementara ini engkau merasa bahwa ya tidak, baru saja melakukan dosa, maka lebih utama alhamdulillah karena itu pewangi. Kayak gitu ya. Ya, jadi ininya ulama. Nah, inilah yang disebut nanti termasuk kategori maratibul amal, tingkatan amal. Ya, prioritas amal, mana yang menjadi kita unggulkan dulu kan kayak gitu. Nah, ya. Makanya ya untuk melihat makna-makna yang kita sebut kayak seperti tadi itu, ya, coba kita lihat kayak gini. Ayat ini mengisyaratkan perwujudan makna la ilaha illallah. Ya, jadi seolah menyatakan bahwa iyyaka na'budu ini kalau secara struktur mau
dianalisa itu persis nadanya dengan la ilaha illallah. Ya. Makanya coba kita cek misalnya gini. Pertama, karena ia mengandung dua rukun utama, yaitu pertama peniadaan. Ya, peniadaan. Nah, peniadaan itu maksudnya la ilaha, tiada Tuhan, ada kata tiada. Ya. Mirip tadi subhanallah, tidak ada kekurangan Allah, nah gitu ya. Jadi ada kata-kata itu. Ya. Nah, penampingan beragam Tuhan, ya Tuhan yang banyak dalam keyakinan orang-orang syirik ya, orang-orang syirik. Lalu ada kedua, penegasan Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas disembah. Ya. Jadi ketika kita bilang hanya Engkau yang saya sembah, itu nggak ada lagi yang mungkin masuk yang lain, langsung ketutup yang selain Allah. Ya. Dibanding misalnya kita hanya menyatakan aku menyembahmu, gitu ya. Nah, aku menyembahmu itu masih terlalu umum, karena yang lain pun bisa jadi disembah juga. Dia nggak ngutuk jalur lain kayak gitu. Maka inilah kemudian hikmah kenapa iyaka itu didahulukan. Jadi hanya engkau dulu, baru kita katakan yang kami sembah. Ya, nggak dibalik aku menyembahmu gitu ya. Itu kurang terlalu kuat tuh kata-kata itu. Pernyataan itu kurang kuat. Dan ini yang paling kuat, iyaka, nah hanya engkau yang kami sembah. Ya, makanya kalau misalnya kita ada kegiatan, lalu orang bilang, pokoknya udah ente doang deh yang saya harapkan, bahwa itu berat, ente doang. Waduh, ini harus benar-benar nih. Ya, dia kagak ada peran pengganti. Peran pengganti. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata iyaka yang bermakna hanya kepadamu lah satu-satunya. Ini namanya pembatasan. Pembatasan, terbatas, ya, khusus. Dia merupakan bentuk peniadaan yang merupakan rukun pertama la ilaha illallah. Ya, jadi ketika kita bilang iyaka itu mirip kita menyatakan la ilaha. Tidak ada yang disembah. Sama. Ya, katakan iyaka. Sedangkan na'bud yang bermaknanya kami sembah untuk penegasan atau isbat terhadap Allah sebagai satu yang harus disembah. Ya, satu-satunya yang harus disembah. Nah inilah alasan tadi itu. Ya, kenapa alhamdulillah diambil Ibrahim subhanallah. Ya. Dan ini pula alasan kenapa misalnya termasuk nanti gini, ada beberapa hadis lah ya. Beberapa hadis yang kadang agak membingungkan. Ya, kadang agak membingungkan. Ya. Misalnya kayak gini, hadis yang paling sering kita dengar itu dari kecil karena sering diulang-ulang di acara-acara itu. Misalnya Abdul Kalami fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sering banget ya, apalagi di sekitar kita ini setiap ada acara tahlilan gitu ya. Mulai dari situ itu zikirnya gitu ya. Itu satu ya, bahwa kata la ilaha illallah adalah merupakan faswun tauhid paling unggul. Nah, itu sering kita dengar gitu ya. Ya, itu sering kita dengar. Nah, tapi terhadap hadis lagi mencatatkan begini. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya, coba ajari aku ya dengan zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir yang sangat dicintai oleh Allah? Lalu jawabannya mastafahullahu li malaikatihi, yaitu zikir yang Allah pilihkan, ya rekomendasikan untuk malaikatnya, yaitu subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Nah, ini kadang kalau kita dapatkan kayak seperti itu, muncul pertanyaan lah, bukannya la ilaha illallah, ya kan gitu ya. Terutama kalau kita hubungkan dengan hadis yang
kita baca tentang tauhid itu, ya, bagaimana la ilaha illallah apabila disimpan di sebuah timbangan, daun timbangan, lalu seluruh alam semesta ini di timbangan yang lain, lalu disebutkan hadis itu bahwa la ilaha illallah, jadi jauh masih lebih berat gitu ya. Ya. Nah, hal kayak gitu, ya, insya Allah dengan memahami ini, ya, memahami pembagian ini, insya Allah kita akan mengerti akhirnya bahwa la ilaha illallah yang disebut di hadis tadi itu yang menggabungkan dua hal, rukun penabian, ya, peniadaan Tuhan lalu penegasan bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Allah, itu sama akhirnya. Apa maksudnya? Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah dari segala kekurangan. Nah, memahasucikan di sini adalah meniadakan segala bentuk kekurangan. Nah, itu sama dengan la ilaha. Lalu subhanallah wa bihamdihi, atas segala jenis keterpujiannya. Nah, itu adalah penegasan seperti illallah. Sehingga Allahu a'lam akhirnya la ilaha illallah dan subhanallahi, ya, bukan subhanallah doang ya, tapi subhanallahi wa bihamdihi. Ya, ada paketnya di belakangnya itu wa bihamdihi. Ya, kalau subhanallah doang ya belum sepadan dengan alhamdulillah belum, tapi kapan dipadukan disitulah kemudian menjadi unggul. Kenapa? Dua-duanya mewakili dua syarat. Satu, ada syarat, ya, kayak tadi itu meniadakan, lalu kemudian kedua ada menegaskan kayak gitu, ya, sehingga ya sama dari sisi ya keutamaan ketika digabungkan demikian. Ya. Coba kita lihat di Quran, ternyata perpaduan kayak begini itu banyak ternyata. Jadi antara dua hal, ya ya. Pertama kayak gini. Di surah Al-Baqarah ayat 21, 22. Ya. Yang mengandung rukun la ilaha illallah dan sama dengan iyyaka na'budu. Ya. Nah, ini sudah sering kita dengar. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Tuhan kalian. Nah, itu adalah penegasan sembah. Ya. Coba kita lihat yang garis belakang ini. Ya. Nah, bergaris bawah. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah pernah sama sekali ada yang kalian sepadankan, ya, anda dan di sini sekutu serikat, ya, dengan Allah wa antum ta'lamun, padahal anda mengerti bahwa tidak ada yang bisa melakukan seperti yang Allah lakukan perbuatan lain. Nah, ini ubudu menegaskan, lalu kemudian yang kedua belakang fala tajalu, jangan itu menantikan. Satu arah ya, itu. Ya, satu arah. Kita lihat lagi misalnya di ayat An-Nahl. Nah, ini sebelum Al-Isra itu. Bani Israel. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Bahasanya sama, ubudullah, sembahlah Allah. Nah, itu menegaskan ibadah. Wajtanibut tagut, tinggalkanlah segala jenis tagut. Tanibu, tinggalkan, itu meniadakan. Ya, meniadakan. Sama juga bahasanya. Ini dia ya. La ilaha baru illallah. Ya. Lalu ayat ketiga Al-Baqarah, balik lagi ke Al-Baqarah ayat 206 ini ayat faman yakfur bit taguti, siapapun ingkar terhadap tagut. Ya, ini ayat ini faman yakfur, siapa yang mengingkari. Ya, kita kalau mau bilang kita juga terhitung kafir, tapi kafir sama tagut, sama setan. Kafir sama setan, enggak percaya sama setan. Ya, itu kan ya kalau mau permainan bahasa, begitu bahasa. Faman yakfur bit tagut. Siapa yang mengingkari kafir terhadap tagut, wa yu'min billah, lalu dia beriman kepada Allah, hanya kepada Allah. Nah, ini tagut
meniadakan, lalu wa yu'min billah, menegaskan hanya Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan ya, tali Allah yang kokoh. Itu sama juga. Ya, kufur untuk tagut, iman terhadap Allah. Ya, itu di surah Al-Baqarah. Ayat yang lain misalnya juga Az-Zukhruf. Ya, tentang Nabi Ibrahim, wa qala Ibrahimu li abihi, ingatlah ya, ketika Nabiullah Ibrahim berkata ke ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sungguh saya lepas tangan. Ya, lepas tangan ya, atau cuek, mimma ta'budun, dari semua yang kalian sembah. Nah, itu pernyataan bahwa semua yang kalian sembah saya nggak peduli. Nah, itu umum, meniadakan baroah ya. Ya, bahasanya nanti kita wala barok ya, walanya untuk Allah, baroknya untuk selain Allah. Illalladzi fatarani, lalu Nabiullah Ibrahim kecuali yang kalian sembah adalah Allah yang menciptakan aku. Dia keluarin Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah. Dengan menyatakan karena yang mencipta hanya Allah, illalladzi fatarani, maka ini pun sama pernyataannya. Nah, ini yang disebut tauhid kayak gitu. Ya. Nah, ini yang kita bilang bahwa kalau mau diperas Quran itu ya dari sisi makna ya, maka lebih banyak yang kayak gini nongol ya, Allah, wagud, Allah ya terus. Sehingga ada yang bilang kalau Quran itu ditemukan orang di padang pasir ya, lalu dia ngerti bahasanya, maka dia pasti selalu ujung-ujungnya mengerti bahwa ini bukan tulisan manusia tapi tulisan Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ya. Sekarang ya kan nasta'in. Ya. Sebelum masuk ke iyyaka nasta'in ini, ya perlu juga kita jelaskan tuh ibadah apa itu. Ya, alhamdulillah ini sudah sering-sering kita informasikan bahwa ibadah adalah ketaatan dan kepatuhan yang disertai dengan kecintaan. Ya, itu dua paketnya itu. Jadi tunduk patuh plus rasa cinta. Ya. Kenapa? Karena kalau tunduk doang tidak ada rasa cintanya, itu bisa masuk munafik di situ. Karena munafik pun, orang-orang munafik kelihatan tunduk walaupun fisiknya doang nggak ada hati. Ya. Lalu kalau dengan hati dan dengan cinta, itulah baru kemudian muslim benar, yang kita sebut jujur itu. Karena ibadah itu kan syaratnya dan paling utama adalah ikhlas itu. Dan orang munafik kehilangan ikhlas itu. Kehilangan ikhlas, maka ya ibadah seperti tadi itu. Nah, ada ibadah ini sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi karena pertama, ibadah itu kalau kita kaitkan dengan diri kita, maka yang pertama masalah hati dulu. Masalah hati yang kita sebut sebagai tauhid dan akidah itu. Ya, jadi itu ibadah hati dulu. Ya, bahkan karena di hati ini adalah ilmu, keyakinan dan seterusnya, maka di sini yang diprioritaskan. Ya, maka keyakinan itu akidah diolah di sini. Mulai dari rukun iman kita yang pertama Allah, lalu yang kedua akhirat, lalu kemudian misalnya malaikat, lalu kemudian kitab suci, ya, lalu kemudian para nabi, lalu kemudian qada dan qadar, itu kan semuanya di sini di hati. Ya, di hati. Baru kemudian masuk ke lisan, yaitu ucapan syahadat, ya. Baru kemudian masuk ke aktivitas ya, fisik, ya, seperti ya, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, ya. Baru kemudian menyatu sebagai ibadah pribadi, ya, ibadah pribadi. Nah itu baru masuk kategori aspek pribadi, belum masuk ke ibadah keluarga, ya, ibadah pendidikan, ibadah ekonomi, gitu ya, ibadah bahkan sampai ke ibadah kekuasaan atau politik, ya, semua nanti masuk ke ya, makna ibadah itu, yang menunjukkan adanya ketundukan dengan aturan Allah
ya komitmen dengan pengarahan Rasulullah, ya, yang semua itu masuk kategori ya ibadah, masuk kategori ibadah. Nah, lanjutannya adalah wa iyyaka nasta'in. Ya, ini sama sama tadi, ya. Hanya Engkau yang kami mintai pertolongan. Nah, ini yang tidak bab doa itu. Ya, dan di sini masyarakat kita itu, ya, nauzubillah pun kadang kita di sini bermasalah ini. Karena seringkali mengandalkan, ya, selain Allah, terutama ketika sakit itu. Dalam sakit berobat ke medis nggak nyambung, kadang akhirnya kita kayak menurunkan apa itu prinsip. Akhirnya orang bilang ada orang pintar di sana. Wah, itu kata orang pintar itu sakti, solusi. Ya, sementara rata-rata orang pintar versi tanda petik itu paranormal, dukun. Iya. Sehingga di sini bab ini juga menjadi bab utama. Ya, penyebutan